Tes satu. Tes. Iya. Cek sound dulu ya, Pak. Cek sound. Cek. Ibu Vita, gimana bisa dengar suara saya? Kita? Dengar Pak, cuma agak jauh ya. Cek. 5, 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, sudah Pak. Terima kasih, Mbak. Mbak Vita, mohon izin sekalian cek sound untuk yang di depan ini. Gimana? Cek. Terdengar? Ya, Sudah? kedengaran Pak. 1, 2, tes. 1, 2, 3, tes. Kedengaran suara saya, Bu Mbak Vita ya? Kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Ya, terima kasih. Mbak Vita, mohon izin sharing filenya apa dari situ apa bagaimana? Dari saya aja langsung nanti ya. Baik ya, bisa dipersiapkan nanti ya Mbak Vita ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu peserta aparatur kesekretariatan yang berbahagia. Dan saya harap semuanya bahagia sampai saat ini. Alhamdulillah kita semua sampai saat ini sehat walafiat, tetap semangat bertempur ya, untuk mengikuti sesi terakhir acara BIMTEK aparatur kesekretariatan. Dan selamat datang kepada narasumber kita Ibu Vita dari Mahkamah Agung. Materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai penyusunan laporan keuangan
dan prosedur tata cara pengisian telaah dengan benar. Perlu disampaikan, kami peserta BIMTEK di PTA DKI Jakarta terdiri dari 34 orang, terdiri dari 9 unsur pengadilan tinggi agama dan 25 orang dari unsur Satker di wilayah hukum PTA DKI Jakarta. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pada yang terhormat seluruh jajaran struktural di lingkungan wilayah Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk melakukan kegiatan pembinaan terkait penyusunan laporan keuangan ini, karena jujur saja pada masa pandemi ini memang kita agak sulit ya untuk melakukan kegiatan secara langsung. Biasanya kita setahun sudah 2 kali melaksanakan konsolidasi, namun untuk tahun ini tidak ada kegiatan konsolidasi laporan keuangan yang biasanya dilaksanakan di Diklat Megamendung. Karena itu kami sangat mengapresiasi gitu untuk seluruh teman-teman dan jajaran pimpinan di koordinator wilayah ataupun di tingkat eselon 1 itu jika mengadakan pembinaan seperti ini, karena jujur ini mungkin yang dibutuhkan teman-teman di satuan kerja, apalagi jika banyak operator yang silih berganti nih untuk tahun ini di tengah-tengah pandemi, kemudian begitu banyaknya kesulitan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung atau monitoring secara langsung gitu. Jadi alhamdulillah nih ada undangan seperti ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke materi ya. Saya izin share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Mohon izin saya agak besar ya, terima kasih. Sudah? Ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita coba untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Nah, adapun susunan pertamanya itu yang pertama, apa sih basis akuntansi gitu. Basis akuntansi ini kita masih setengah berbasis kas, masih setengah berbasis akrual. Belum full akrual ya, padahal rencana full akrualnya sudah dari tahun-tahun yang lalu, namun karena beberapa kendala kita masih mengadopsi setengah basis kas dan setengah lagi basis akrual. Apa sih basis kas? Basis kas itu merupakan seluruh pencatatan, baik pendapatan maupun biaya pada saat diterimanya gitu. Jadi kalau kita nih pada saat SP2D cair atau pada saat setoran pendapatan, nah itu pada saat melakukan pencairan atau penyetoran itu namanya basis kas gitu. Sedangkan basis akrual itu di mana belum adanya penerimaan atau pembayaran, namun sudah diawali oleh transaksi, misalnya BAST. Kalau sudah ada BAST, itu secara prinsip akuntansi basis akrualnya seharusnya sudah dicatat dalam laporan atau dalam aplikasi.
Nah, apa sih manfaatnya basis akrual? Dengan basis akrual, walaupun tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tanpa adanya penyetoran atau pencairan dana, itu sudah diakui otomatis akan memberikan gambaran nih yang utuh secara posisi keuangannya seperti apa, kemudian informasi secara real mengenai hak dan kewajiban pemerintah sebesar apa gitu. Jadi ini dapat sangat berguna untuk pemerintah mengevaluasi terkait biaya jasa atau efisiensi gitu atau pencapaian-pencapaian tujuan lainnya bagi pemerintah. Kemudian sistem akuntansinya tuh terbagi menjadi apa sih gitu. Di sini kita menjadi 3 bagian ya. Yang pertama pencatatan dokumen transaksi. Di sini dalam pencatatan ini teman-teman operator Saiba mungkin tidak asing lagi ya dengan prosesnya, itu dari mulai penginputan DIPA awal, kemudian DIPA revisi, kemudian penginputan SP2D, setoran simfoni, kalau sekarang BPN ya. Nah, itu ada SSBP, ada SSPB, pengembalian belanja, pendapatan, atau memo-memo terkait hibah, memo pengesahan hibah, itu kita golongkan ke dalam pencatatan dokumen sumber. Kemudian proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah proses akuntansi, di mana dokumen-dokumen tadi disajikan dalam suatu jurnal. Biasanya tuh kalau di Saiba itu ada proses posting. Saat proses posting itu kita di bawahnya itu bisa lihat nih ada jurnal yang terbentuk. Bapak Ibu bisa pilih jurnal kasnya apa atau jurnal akrualnya apa kalau mau iseng-iseng coba lihat ya. Bentuknya apa sih saat kita menginput SP2D atau saat kita menginput pendapatan, munculnya kemana saja, berpengaruhnya kemana saja. Itu bisa dilihat tuh dari menu posting pada Saiba. Nanti kita ke arah sana ya. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini itu terbagi ke dalam 5. Yang pertama laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, LO, LPE, dan caleg, catatan atas laporan keuangan. Sepertinya untuk caleg teman-teman di wilayah Jakarta kan kita satu KPPN ya, sudah ada yang pernah mengikuti sosialisasi penyusunan caleg yang secara otomatis itu belum? Ada nggak? Mungkin bisa sharing pengalamannya pada saat ikut BIMTEK caleg. Sudah ada yang pernah mengikuti yang dari KPPN, Bapak Ibu? Belum. Oh, belum ada yang ngikutin? Belum. Belum ada ya? Oke, nanti berarti kita bahas sama-sama ya penyusunan laporan keuangannya. Nah, kemudian ini bagaimana sih suatu sistem ini bekerja sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan? Itu kita sebagai penyusunan laporan keuangan, itu awalnya Bapak Ibu pasti melakukan penginputan atau pencatatan transaksi berjalan di aplikasi persediaan, kemudian aplikasi persediaan mengirimkan jurnalnya ke aplikasi SIMAK, lalu dari SIMAK sendiri ke aplikasi Saiba, yang nantinya dari aplikasi Saiba kita lakukan pengiriman ke KPPN. Nah, untuk pengiriman ke KPPN ini sekarang sudah lebih detail lagi ya. Jadi di iRekon ini pada saat kita mengirimkan data folder span-nya diupload ke iRekon, itu Bapak Ibu harus yakini bahwa ADK SIMAK terbawa dengan komplit gitu istilahnya. Filenya ada file TB-nya. Jangan pada saat Bapak Ibu cek nih, file TB-nya ukurannya hanya 1 KB. Nah, itu berarti kemungkinan gagal SIMAK upload, SIMAK BMN gagal upload biasanya keterangannya di iRekon. Kemudian ada juga sekarang verifikasi atas capaian output. Jadi sudah mulai lebih detail lagi dari iRekon itu sendiri, dan alhamdulillahnya nih KPPN Jakarta kita itu verifikasinya agak lumayan nih gitu. Jadi kesalahan-kesalahannya sudah diinfokan biasanya dari KPPN atau ada di note di message di iRekonnya, itu biasanya ada pesan tuh kolom pesan
kolom pertanyaan biasanya, misalkan ada register, Bapak Ibu satkernya ada persediaan atau peralatan dan mesin belum diregister, itu penyebabnya apa? Nah, biasanya ditanya nih sama petugas KPPN, kalau nggak salah dengan Pak Yogi ya. Nah, ini Pak Yogi ini lumayan aktif gitu, jadi meminimalisasi kita lah di tingkat pusat ya untuk kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian untuk pedoman, dari bagian akuntansi sendiri sudah mengeluarkan pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan. Mungkin memang ada beberapa updatean, tapi untuk tahun ini tidak terlalu banyak. Mungkin sekitar akun COVID dan titipan pihak ketiga gitu. Jadi tidak terlalu banyak updateannya, sehingga Bapak Ibu masih bisa tetap menggunakan pedoman ini gitu, keputusan Sekma nomor 657 tahun 2018. Nah, kebijakan-kebijakan yang diatur, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa dibaca sendiri pedomannya, dari mulai pendapatan sampai dengan pelaporan keuangannya gimana, kemudian uang titipan pihak ketiganya gimana. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca secara mendetail, nanti kalau memang ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami untuk tanya jawab juga bisa. Nah, kita masuk ke per kebijakannya ya. Mungkin kita akan bahas satu-satu secara cepat dulu. Di sini ada pendapatan. Pendapatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pendapatan LO. Pendapatan LO ini dia pendapatan yang diakui sebagai penambah ekuitas di tahun anggaran berjalan gitu. Jadi benar-benar yang memang pendapatan anggaran tahun berjalan. Kalau LRA, pendapatan LRA itu pada saat Bapak Ibu melakukan penyetoran dalam tahun berjalan, walaupun itu merupakan pendapatan untuk tahun berikutnya, itu di LRA tetap disajikan. Makanya Bapak Ibu mungkin bisa sekali-kali ini diperhatikan antara pendapatan yang tersaji di laporan realisasi pendapatan dengan pendapatan yang di LO, itu jumlahnya beda. Jika memang Bapak Ibu mempunyai transaksi sebagai contoh pendapatan diterima di muka. Nah, itu pasti hasilnya akan beda nih antara pendapatan yang di LRA maupun pendapatan yang di LO. Atau Bapak Ibu bisa lihat juga dari neraca percobaan di Saiba, itu Bapak Ibu bisa membandingkan nih nilai neraca percobaan kas, pendapatannya misalkan pendapatan sewa sekian, tapi di neraca percobaan akrual pendapatannya hanya sekian, karena di dalam neraca percobaan akrual itu biasanya sudah ada penjurnalan akan beban gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki sewa nih, memiliki sewa di tahun berjalan, untuk sewa, misalkan Bapak Ibu ada sewa ATM di satkernya, itu untuk 5 tahun ke depan. Nah, pada saat pembayaran di 2020, maka pada akhir Desember Bapak Ibu akan melakukan penjurnalan pendapatan diterima di muka. Nah, penjurnalan inilah yang nantinya akan menyajikan nilai pendapatan di LO menjadi pendapatan yang memang diakui untuk tahun ini gitu, benar-benar untuk tahun ini. Sisanya akan dibebankan ke tahun depan. Nah, itu mungkin dasar penjurnalan kenapa sih kita ada jurnal-jurnal koreksi terkait pendapatan maupun beban. Nah, itu gunanya adalah agar kita tidak overstated atau understated, tidak lebih saji atau kurang saji dalam menyajikan pendapatan dan beban di tahun berjalan. Kemudian ini pendapatan adalah pendapatan yang transaksi. Jadi hak dan kewajiban sudah diakui walaupun belum ada penyetoran. Itu kalau di LO. Tapi kalau di LRA itu pada saat ada penyetoran itu akan masuk ke realisasi pendapatannya. Nah, ini contoh yang saya ceritakan tadi.
Misalkan disewakan sebidang ruangan kepada BRI selama 2 tahun. Nah, di sini kontrak kerjanya senilai 24 juta. Diterima pada tanggal 1 Maret 2020. Ya, pada saat penyetoran SPP itu akunnya yang terbentuk di aplikasi Saiba adalah utang kepada dan pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan sebesar 24 juta. Nah, tadi jurnal yang jurnal utang pada kun dan pendapatan sewa ini merupakan jurnal kasnya. Kemudian jurnal akrualnya yang terbentuk pada Saiba adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan. Nah, munculnya kemana sih tadi? Nah, ini yang kita sebut pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah pendapatan yang pada saat yang diterima pada saat Bapak Ibu melakukan penyetoran. Jadi contohnya tadi kan diterima nih di 1 Maret ya penyetorannya, contoh kasusnya itu pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan sebesar 24 juta. Nah, ini di sini akan masuk nih. Masuknya kemana kalau basis kas? Ini yang kita namakan basis kas Bapak Ibu. Jadi masuknya ke realisasi pendapatan negara dan hibah pada akun 425131. Kemudian kemana sih arahnya yang LO-nya larinya? Nah, LO-nya adalah ini pendapatan negara bukan pajak di bagian LO tuh biasanya ada di posisi atas ini di pendapatan operasional di kegiatan operasional masuk sebesar 24 juta. Ini pada saat penginputan di awal. Nah, kemudian pada periode 31 Desember itu kita mesti akrualkan, mesti kita sesuaikan nih, mana yang menjadi pendapatan tahun 2020, mana yang bukan. Nah, untuk itu kita melakukan jurnal. Jurnalnya adalah pendapatan sewa di sisi kredit pada pendapatan sewa diterima di mukanya 14 juta. Jadi tadi sewa yang 2.400.000 tadi 24 juta. 24 juta itu dibagi bulan. Sewanya tadi 2 tahun, berarti 2 dikali 12, 24. Nah, 24 juta itu dibagi 24, berarti sebulannya hanya 1 juta hitungannya. Dan sampai dengan 31 Desember, itu dari Maret harusnya hanya 10 bulan. Berarti yang menjadi pendapatan sewa diterima di mukanya adalah 14 bulannya, 14 bulan dikali 1 juta, hasilnya 14 juta nih, menjadi pendapatan sewa diterima di muka dan dicatat per 31 Desember 2020. Nah, kemudian pada saat mencatat jurnal, kemana sih larinya? Membentuk apa sih si jurnal tadi? Nah, larinya ke sini Bapak Ibu. Jadi nanti di neraca Bapak Ibu, itu timbul pendapatan diterima di muka sebesar 14 juta tadi. Nah, LO-nya, tadi kan LO di awal 24 juta ya Bapak Ibu sebelum ada penjurnalan. Setelah ada penjurnalan, LO-nya hanya tinggal 10 juta. Jadi 10 juta ini adalah benar-benar pendapatan yang diakui di tahun 2020. Sisanya 14 juta merupakan hak atau pendapatan di tahun depannya gitu. Nah, itu tadi contoh untuk pendapatan. Kemudian kita lanjut nih ke contoh kebijakan belanja dan beban. Nah, untuk pengakuan belanja sendiri, itu belanja diakui dengan basis kas jika transaksi atau kejadian ditandai oleh saat dikeluarkannya kas dari rekening kun. Nah, itu dalam hal ini kita penerbitan SP2D ya Bapak Ibu. Jadi pada saat SP2D itu adalah pencatatan secara kasnya untuk belanja gitu. Kemudian dalam sisi belanja ini ada juga yang dinamakan pengembalian belanja. Nah, pengembalian belanja ini di tahun berjalan akan mengurangi realisasi si belanja yang sudah keluar tadi SP2D-nya gitu.
Nah, ini pengakuan untuk akuntansi terkait belanja dan beban. Beban itu diakui terjadinya manfaat ekonomi dan potensi jasa. Nah, ini teknisnya ya teorinya ya Bapak Ibu. Ini ada di pedoman kita juga, secara lengkap disajikan di sana. Di sini penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset tersebut. Sebagai contoh, misalkan penyusutan atau amortisasi. Nah, itu beban yang tercatat ada nih beban penyusutan atau beban amortisasi. Nah, ini tandanya adalah pemakaian. Jadi, istilah lainnya beban itu pemakaian. Misalkan Bapak Ibu melakukan pembelian persediaan. Pada saat pencatatan persediaannya, itu ya persediaan menghasilkan persediaannya apa-apa saja nih, biasanya barang konsumsi dan barang pemeliharaan kalau untuk di Mahkamah Agung ya. Kemudian nanti biasanya Bapak Ibu bisa lihat di neraca percobaan akrual itu pasti ada nilai bebannya, beban persediaan konsumsi atau beban pemeliharaannya itu pasti ada. Itulah yang dinamakan beban gitu. Jadi beban itu pemakaian, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Kemudian tadi yang ketika saya jelaskan barusan bahwa beban itu adalah pemakaian, sehingga di sini pengertiannya adalah terjadinya konsumsi. Nah, konsumsi sama pemakaian sama ya. Jadi pada saat Bapak Ibu kalau transaksi keuangannya misalkan pembayaran gaji pegawai atau perjalanan dinas, pada saat dia sudah dipertanggungjawaban kembali, dia akan membentuk beban. Sehingga seharusnya biasanya itu belanja di laporan realisasi belanja akan sama nih nilainya dengan belanja di LO. Namun biasanya pada tanggal 31 Desember kita juga menyajikan nih akrual-akrual terkait belanja. Nah, inilah yang menyebabkan nantinya akan terjadi beda. Kenapa laporan realisasi belanjanya beda, tapi di LO-nya sekian, belanja 51-nya misalkan 50 juta, tapi kok di LO-nya lebih atau kurang dari 50 juta. Nah, itu biasanya sudah terjadi penjurnalan di situ Bapak Ibu. Ini terkait pengertian yang ketiga, timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah. Nah, itulah pengakuan beban. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada belanja yang disajikan dalam LRA dan untuk pemakaiannya kita sebut sebagai beban dan itu akan terjadi di LO. Sama seperti neraca percobaan. Jadi di neraca percobaan itu ada kas, ada akrual. Di kasnya itu biasanya terdapat pagu, estimasi, belanja, dan pendapatan. Nah, nilainya pasti akan berbeda dengan apa yang tersaji di neraca percobaan akrual. Karena apa? Karena di akrual sudah ditambahkan dengan penjurnalan-penjurnalan sehingga hasilnya akan berbeda nih antara nilai belanja pegawai dengan yang disajikan di LRA itu beda pengakuannya. Nah, ini ilustrasi untuk belanja nih Bapak Ibu. Ini belanja modal dengan kategori normal ya, membeli satu buah peralatan mesin berupa laptop sebesar 1.500.000 secara nilai di atas kapitalisasi, kemudian peralatan yang dibeli barangnya juga sesuai dengan kategori peralatan dan mesin. Adapun yang terbentuk pada saat pembelian peralatan dan mesin itu adalah belanja modal peralatan dan mesin dengan kreditnya piutang KPN. Kemudian jurnal akrualnya yang terbentuk pada saat pencairan SP2D tadi adalah peralatan dan mesin belum register pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, munculnya di mana Bapak Ibu? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa munculnya belanja tadi itu secara kas akan tercatat di realisasi
laporan realisasi belanja sebesar 1.500.000 untuk belanja peralatan dan mesin. Nah, kemudian pada saat kita menerima ADK dari SIMAK BMN, ini di mana teman-teman sebagai operator SIMAK BMN itu pasti menginput secara normal transaksi perolehan di menu pembelian, kemudian diinput pembeliannya nih 1.500.000 dan dikirim ke Saiba. Nah, hasilnya jurnal kirimnya adalah membentuk peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin belum register. Nah, secara jurnal yang sudah terbentuk di Saiba tadi, kan peralatan dan mesinnya debit nih, di debit 1.500.000. Kemudian kiriman dari SIMAK ada di posisi kredit. Jadi secara plus minus, peralatan dan mesin belum registernya akan hilang, menyisakan akun peralatan dan mesinnya pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, terbentuklah aset di sini Bapak Ibu. Nah, ini peralatan dan terbentuklah aset di sini Bapak Ibu. Nah, ini jurnal kirimnya dari SIMAK dan dia akan membentuk aset beserta penyusutannya jika memang sudah melewati semesteran ya, karena penyusutan dilakukan semesteran. Nah, ini hasil yang timbul nih di neraca akibat dari belanja 53 secara normal tadi nilainya 1.500.000. Jadi kan register dan register sudah tereliminasi, menyisakan peralatan dan mesin pada ditagihkan ke entitas lainnya. Kemudian ini kasus yang kedua nih Bapak Ibu. Kasus yang kedua kalau kita belanja di bawah nilai kapitalisasi. Jadi misalkan kita membeli satu buah printer seharga 900 dengan belanja 53, belanja modal nih, belanja modal peralatan dan mesin. Nah, seperti tadi nih Bapak Ibu, jurnal yang terbentuk, jurnal kasnya adalah belanja modal peralatan dan mesin dengan piutang KPPN di sisi kredit. Kemudian jurnal akrualnya juga sama, peralatan dan mesin pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian ini pembeliannya yang bulan ini ya Bapak Ibu, kita lihat 900.000 itu ranahnya ke laporan realisasi belanja lagi. Nah, di SIMAK-nya pada saat kita membentuk, kita menginput di SIMAK BMN, transaksi perolehan, pembelian, kemudian kita masukkan nilai perolehannya 900.000, itu di SIMAK BMN otomatis tidak akan terbaca gitu di neracanya. Jadi neracanya pasti neraca SIMAK-nya tuh pasti kosong. Adanya kalau Bapak Ibu mau lihat kan, tapi saya sudah input nih 900.000, di mana saya bisa lihat 900.000-nya? Nah, di sini Bapak Ibu di laporan daftar barang extra computable, dia akan masuk membentuk extra computable sebesar 900.000 dan dia tidak akan ada di neraca SIMAK-nya. Karena neraca SIMAK hanya mengakomodir nilai-nilai yang masuk intra. Kalau ekstra itu ada laporannya sendiri seperti di bawah ini nih. Nah, di Saiba-nya karena dia pada saat di SIMAK di input dan tidak membentuk neraca, otomatis pada saat SIMAK mengirimkan data ke Saiba itu tidak ada jurnal peralatan dan mesin yang terbentuk Bapak Ibu. Jadi otomatis di Saiba nih masih menimbulkan peralatan dan mesin tadi karena jurnalnya kan peralatan dan mesin pada ditagihkan ke entitas lain, otomatis dia masih akan timbul nih si register positif seolah-olah belum input, padahal sudah input namun masuk ke ekstra. Ya kan? Apa sih yang perlu dilakukan di Saiba jika ada belanja seperti ini? Bapak Ibu boleh atau disarankan untuk melakukan jurnal jika memang sudah tidak dapat dilakukan revisi ataupun ralat akun ya Bapak Ibu, misalkan ralat akun sudah tidak bisa, kemudian prosesnya juga sudah tidak bisa revisinya, nah Bapak Ibu baru disarankan untuk melakukan jurnal. Jadi dasarnya kita melakukan jurnal itu adanya penolakan dulu pada saat Bapak Ibu berusaha melakukan ralat akun atau
revisi gitu, ada penolakan baik itu dari Kanwil maupun dari KPPN. Nah, itulah dasar Ibu melakukan jurnal, Bapak Ibu melakukan jurnal gitu. Jadi pada saat BPK masuk nih, kita istilahnya nggak disalahkan atas penjurnalan ini, karena jurnal ini kita lakukan dikarenakan dasar penolakan bahwa kita sudah berusaha minimal untuk melakukan ralat atau revisi. Di mana sih jurnalnya? Jurnalnya itu ada di menu transaksi, jurnal umum. Nah, akunnya ini Bapak Ibu. Untuk mengeliminir peralatan dan mesin belum register tadi, di sisi debit, maka kita harus kreditkan nih di jurnalnya. Pasangan debitnya apa? Beban aset ekstra kompatibel, peralatan dan mesin. Nah, ini dia. Jadi di neraca sudah tidak ada, namun dia akan terbentuk di LO karena dia membawa jurnal dalam bentuk beban. Bebannya ini akan dia muncul di LO di kategori beban barang dan jasa. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di Saiba, pilih laporan operasional detail. Nah, nanti di detail itu pasti dijelaskan nih, komponen dari si beban barang dan jasa apa saja sih. Nah, itu pasti timbul beban aset ekstra kompatibel kalau Bapak Ibu belanja di bawah kapitalisasi. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi belanja 53 tapi di bawah kapitalisasi, yang sekarang adalah kita menggunakan belanja 52 tapi membentuk aset gitu. Ini biasanya dikarenakan sudah tidak mungkin dilakukan revisi ke 53, sulit kan dari 52 ke 53. Atau memang ada aset yang dibutuhkan namun anggarannya sudah habis nih anggaran belanja modalnya. Jadi kepepet pakai aja gitu. Pakai aja yang masih ada sisanya. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Karena ini akan membentuk seperti ini nih pencatatannya. Kita pasti ujung-ujungnya jurnal. Nah, jurnal itu pada akhir tahun itu kita kompilasi Bapak Ibu di tingkat pusat. Nah, pada saat kita kompilasi tahun lalu itu sampai 12.000 jurnal yang harus kita jelaskan gitu kepada BPK. Karena BPK istilahnya jurnal-jurnal itu tidak lazim gitu, tidak diperuntukkan untuk dilakukan tanpa ada dasar. Pasti harus ada alasannya, ada dasarnya. Kenapa nih kok ada jurnal? Apalagi jurnalnya jurnal seperti ini, belanja barang dipakai untuk membentuk aset atau membeli aset. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, ini contohnya belanja peralatan dan mesin namun menggunakan akun 521111 yaitu belanja keperluan perkantoran. Ini pada saat pencairan SP2D terbentuk jurnal ini, beban keperluan perkantoran pada piutang dari KPPN. Dia akan masuk di realisasi belanjanya di akun belanja keperluan perkantoran 1.500.000. Nah, kemudian di sini ada beban perkantoran karena istilahnya ketika belanja dicairkan pasti ada pemakaian. Karena belum ada kiriman nih dari Saibanya, jadi dari SIMAK-nya. Jadi si Saiba masih mencatat murni dari SP2D yang terbentuk. Nah, SP2D-nya membentuk laporan realisasi anggaran belanja untuk kasnya, kemudian untuk akrualnya dia akan masuk ke LO sebagai beban keperluan perkantoran nih 1.500.000. Nah, ini jurnal yang terbentuk untuk LO-nya itu adalah beban keperluan perkantoran pada ditagihkan ke entitas lain. Ini pada saat tadi ya, pada saat pembelanjaannya nih dengan 52. Dia akan masuk di barang dan jasa, di LO, barang dan jasa, kemudian di neraca percobaan akrual, juga dia masuk ke sisi beban. Nah, untuk di SIMAK-nya, karena pencatatan nilainya sebesar 1.500.000, otomatis di SIMAK akan membentuk aset, akan membentuk peralatan dan mesin yang nantinya
akan membentuk jurnal kirim nih untuk Saiba. Jurnal kirim yang terbentuk apa sih? Yaitu ini, peralatan dan mesin pada peralatan mesin belum register. Jadi otomatis dia akan membentuk peralatan mesin dan belum register. Sementara tadi di jurnal kasnya itu tidak ada peralatan mesin belum register, adanya hanya belanja keperluan perkantoran pada ditagihkan ke entitas lain. Otomatis kan dia akan timbul nih di sisi kredit ya, pengiriman dari SIMAK-nya nih peralatan mesin belum register 1.500.000 pada peralatan dan mesin. Jadi dia akan timbulnya di sisi kredit minus. Seolah-olah kalau persediaan nih contohnya, kalau persediaan kreditnya minus, itu biasanya belum GU gitu, istilahnya belum ada SP2D yang cair. Ini berarti istilahnya sisi SIMAK-nya sudah mencatat, namun belum ada pencatatan di sisi Saiba, nilainya minus kredit. Jadi yang timbul di neraca Saibanya setelah menerima ADK kirim dari SIMAK, nih yang terbentuk ini nih Bapak Ibu di neraca. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kita melakukan penjurnalan lagi. Kalau tadi pada beban aset ekstra kompatibel, untuk yang kali ini belanja 52 yaitu pada belanjanya. Peralatan dan mesin belum register pada beban keperluan kantor. Kenapa pada bebannya? Kenapa pada si beban keperluan perkantoran? Karena kita untuk mengeliminasi si beban perkantoran ini di LO. Kan tadi sudah seperti yang sudah saya terangkan bahwa LO itu gunanya untuk mencatat pendapatan dan beban yang memang merupakan hak di tahun berjalan gitu. Jadi beban keperluan perkantoran kan sebenarnya bukan diperuntukkan untuk pembelian peralatan dan mesin kan. Nah, sehingga harus dilakukan penjurnalan karena dia bukan akun yang semestinya terbentuk gitu. Otomatis harus dieliminasi nih si beban keperluan perkantoran dengan melakukan jurnal. Tapi ingat Bapak Ibu, pada saat melakukan jurnal ini sekali lagi saya tekankan harus ada dasar penolakannya bahwa tidak bisa revisi, tidak bisa dilakukan revisi, kemudian tidak bisa ralat akun. Nah, baru Bapak Ibu lakukan penjurnalan. Tapi jika Bapak Ibu masih dapat melakukan revisi atau ralat, itu kami sangat mengarahkan lakukan revisi dan ralat akun dulu terlebih dahulu sebelum melakukan jurnal. Karena apa? Nggak enak Bapak Ibu jurnal terlalu banyak. Pada saat akhir tahun Bapak Ibu disuruh menjelaskan jurnalnya apa, kemudian bukti transaksinya, dokumennya, itu Bapak Ibu pasti disuruh kompilasi, disuruh ngumpulin lagi, diminta ngumpulin lagi data-datanya. Nah, kemudian tadi nih, setelah kita melakukan eliminasi pada beban keperluan perkantoran, apa sih pengaruhnya beban tadi? Nah, ini beban barang dan jasanya menjadi 0, yang tadinya ada menjadi 0, karena sudah dieliminasi oleh jurnal tadi. Nah, itu mungkin kebijakan untuk pendapatan dan belanja antara basis kasnya, kemudian pencatatan basis akrualnya seperti apa. Itu gambaran-gambaran sekilas saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke koreksi. Koreksi ini sama nih arahnya ke pendapatan dan belanja yang tadi kita sudah gambarkan, bahwa si pendapatan dan beban pada tahun berjalan itu harus menggambarkan posisi seutuhnya mereka gitu, realnya berapa yang memang menjadi hak di tahun ini gitu. Jadi tidak ada lagi pencatatan yang lebih, misalkan memang dia tidak seharusnya digunakan atau tidak seharusnya masuk ke pendapatan dan beban tahun ini, itu harus kita eliminasi gitu. Nah, ini tujuan kita biasanya kita sebut sebagai koreksi lainnya. Ini tujuan-tujuannya antara lain untuk meminimalisir temuan BPK, karena BPK biasanya meyakini bahwa yang dibelanjakan sekian, yang digunakan sekian, dan sesuai dengan peruntukannya. Kalau nggak sesuai peruntukannya, pasti ditanya nih sama BPK, alasannya apa, kenapa.
Nah, itu kita menghindari, meminimalisir lah istilahnya temuan dari pemeriksaan tadi, kemudian kita menyajikan laporan keuangan tuh yang berkualitas, jadi tidak lebih catat maupun tidak kurang catat gitu antara si pendapatan dan bebannya. Semua digunakan, semua dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan akunnya. Gitu. Nah, apa sih yang masuk dalam kategori LO ini, koreksi beban LO? Itu biasanya tagihan-tagihan dari tagihan-tagihan pihak ketiga gitu. Kalau di neraca itu jatuhnya ke utang pihak ketiga di neraca bagian kewajiban. Itu pasti timbul ke sana nih kalau pada saat akhir tahun kita kan biasanya melakukan jurnal akrual ya. Nah, langkah-langkah jurnal akrual biasanya salah satunya selain tadi PDD, pendapatan diterima di muka yang sudah saya jelaskan, bisa juga belanja barang dibayar di muka. Contohnya kalau di kami adalah sewa mobil, trek, itu biasanya melewati tahun sewanya, tapi dibayarin di tahun ini gitu. Jadi ada yang diterima di mukanya. Sama kayak pendapatan saja Bapak Ibu. Kalau tadi pendapatan yang bukan hak tahun ini akan dieliminasi, belanja juga gitu. Nah, ini terkait utang pada pihak ketiga. Ada tagihan telepon, Speedy. Speedy ini biasanya ada yang pisah, ada yang gabung dengan telepon. Tapi sesuai arahan dari Biro Perencanaan, akun telepon dan akun internet itu harus dipecahkan. Walaupun nanti tagihannya jadi satu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa koordinasi ke Telkom atau ke penyedia jasa bahwa bilnya disajikan terpisah. Kalaupun tetap jadi satu, minimal ada keterangannya bahwa penggunaan telepon sekian, penggunaan internetnya sekian per bulan gitu. Jadi kita untuk ngetrace-nya gampang. Tagihan telepon, internet, air, listrik, kemudian biasanya keperluan perkantoran tuh ada aqua galon, tapi kita nggak sarankan karena biasanya kalau aqua galon itu rekanannya masih bisa dimintakan tagihan di periode tahun berjalan gitu sesuai pemakaiannya. Kemudian ada juga tagihan jasa lainnya, ini limited kasus ya, jarang-jarang terjadi di Satker. Kemudian uang makan dan kenaikan pangkat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tekankan sekali lagi sebagai langkah-langkah akhir tahun. Pada saat 31 Desember itu adalah kita membuat jurnal akrual. Jurnal akrual ini contohnya satu, saya ambil listrik. Pemakaian listrik, apalagi Bapak Ibu yang satkernya tidak menggunakan token, berarti kan pemakaian KWH-nya itu adalah terhitung mundur. Jadi banyak nih satker di daerah bilang, loh saya sudah bayar kok tagihan listrik Desember. Nah, kenapa satker tersebut bisa membahasakannya seperti itu? Karena yang mereka lihat adalah tagihannya, tagihan kwitansinya dari PLN itu bunyinya kan biasanya bulan Desember. Nah, secara logikanya bertahun-tahun kita debat dengan BPK pula, pada saat judulnya bulan Desember itu tidak berarti bahwa itu pemakaian Desember karena apa? Biasanya tagihan datang di tanggal belasan. Di tanggal belasan otomatis kan masih ada sisa bulannya sampai dengan tanggal 31 Desember yang belum tertagih di situ. Jadi BPK itu dari tahun-tahun sebelumnya selalu menekankan bahwa itu adalah KWH atas pemakaian bulan sebelumnya. Nah, ini yang perlu ditekankan Bapak Ibu. Jadi kadang antara operator SAIBA atau penyusun laporan keuangan beda nih asumsinya dengan bendahara. Bendahara selalu mikirnya, semua sudah saya bayarkan di tahun ini, tagihan-tagihan bulan Desember sudah. Tapi kita secara penyusun laporan keuangan, karena sistemnya setengah basis kas dan setengah basis akrual, maka ada beberapa yang memang sudah jadi hak atau kewajiban harus kita sajikan di laporan keuangan gitu. Sebagai contoh ini tagihan listrik. Jadi
tagihan listrik pasti bulan Desember datangnya sekitar tanggal belasan ya, sampai tanggal 20. Nah, berarti kan dari tanggal belasan atau 20 tadi ke akhir tahun itu belum ditagihkan. Nah, itu artinya kita punya utang pada pihak ketiga, pada si PLN, belum dibayar. Nah, itu harus kita sajikan. Begitu juga telepon. Telepon sama nih kasusnya. Notanya berbunyi bulan bersangkutan gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan pada saat melakukan jurnal accrual di akhir 31 Desember, pastikan bunyi tagihannya adalah tagihan bulan Januari. Ini untuk listrik dan telepon ya Bapak Ibu. Listrik, telepon itu biasanya pemakaian dulu baru ada tagihan, sehingga judulnya pasti bulan Januari nih untuk yang diaktualkan. Itu biasanya keluar sekitar tanggal 20 Januarian. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, sambil rekon berjalan, biasanya kan KPPN sudah woro-woro nih, ayo upload paling lambat 7 hari kerja. Berarti kan sudah melewati 7 hari kerja tuh pada saat melakukan rekon bulan Desember di Januari kan. Pada saat penguploadan Bapak Ibu ke iRekon, ini belum ada nih tagihannya, belum datang. Ya udah, Bapak Ibu nggak perlu paksakan untuk melakukan penjurnalan gitu. Ditahan aja dulu, tapi Bapak Ibu mungkin jangan melakukan tanda tangan KPA dulu di iRekonnya. Jadi biasanya nih kita kan teman-teman di tingkat wilayah, kemudian tingkat eselon 1, tingkat pusat, itu kan akan melakukan koordinasi nih selama Januari Februari. Nah, pada saat Januari Februari itu data terus berjalan nih. Pak, biasanya kita akan cut off pertengahan Februari. Nah, di pertengahan Februari itu seharusnya Bapak Ibu sudah memiliki tagihan yang real. Jadi, pastikan pada saat menginput jurnal, itu dasar yang Bapak Ibu miliki untuk angka dalam penjurnalan adalah kwitansi, bukan estimasi. Jadi banyak nih yang bikin jurnal, oh by estimasi aja, kan bisa bayar pakai Tokopedia atau telepon, by phone, nanya ke PLN-nya atau Telkomnya berapa sih rincian tagihannya. Nah, itu yang kita tidak sarankan untuk dilakukan. Kenapa? Karena bisa saja karena Bapak Ibu sudah merasa, oh iya kita udah jurnal kok, udah jurnal semuanya gitu. Jadi terlupakan nih meyakini bahwa yang disajikan apakah sesuai kwitansi atau masih berupa estimasi, karena terkadang ada biaya admin atau biaya keterlambatan itu yang tidak ada di estimasi gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan, sedangkan nanti kan pembayarannya pasti include semuanya kan, include biaya admin atau biaya-biaya lain itu pasti include di pembayarannya. Otomatis nanti akan menimbulkan perbedaan nih antara si pembayaran dengan jurnal yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itulah yang kita hindarkan. Makanya kita karena cut off-nya juga agak lama untuk tahunan, cut off-nya itu kita pertengahan Februari, dan untuk kasus tertentu bahkan sampai beberapa hari sebelum batas akhir laporan. Nah, ini Bapak Ibu usahakan melakukan penjurnalan tagihan-tagihan itu berdasarkan kwitansi. Jadi jangan estimasi, jangan pokoknya biasanya kan sudah ada kwitansi lah tagihan, pastikan ambil dari kwitansi itu. Gitu. Berapa tagihannya, berapa adminnya. Namun untuk tagihan air itu ada beberapa kasus, perusahaan air kan beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang beberapa kasus judul tagihannya walaupun dia ditagihkan di bulan Januari, tapi judul tagihannya bukan Januari tapi melainkan Desember. Itu ada beberapa perusahaan air yang sudah sistem akrual istilahnya. Jadi dia mengibaratkan bebannya sesuai dengan nama tagihannya gitu. Beda dengan listrik dan telepon. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan lagi nih benar-benar listrik, telepon judul tagihannya Januari. Kemudian internet itu kan biasanya dibayar di muka ya. Gitu, kecuali internetnya nyambung dengan tagihan telepon kayak SPD. Nah, ini mungkin setelah pemakaian juga. Nah, itu pastikan nih sudah ada kwitansinya betul-betul. Nah, untuk uang makan dan kenaikan pangkat, biasanya dari operatornya sudah ada nih nilainya berapa sih yang akan diajukan untuk selisih kenaikan pangkat atau ada kekurangan gaji yang mau diajukan, itu biasanya sudah ada nih nilai-nilainya gitu dari petugas gajinya. Nah, ini disajikan secara real
Bapak Ibu pastikan sesuai dengan SP2D, SPM, SPP, DRPP-nya disesuaikan. Dan pada saat Bapak Ibu melakukan penjurnalan ini, pastikan Bapak Ibu memiliki dokumennya. Jadi nanti pada saat diminta kumpulkan ke teman-teman tingkat wilayah atau tingkat pusat, itu Bapak Ibu sudah megang, nih sudah tinggal email saja atau WA saja dokumen sumbernya gitu. Yang kita perlukan biasanya dari kwitansi, DRPP, SPP, SPM, dan SP2D. Nah, mungkin saya izin juga nih sharing aplikasi yang sedang kami rancang terkait koreksi beban LO ini. Mungkin nanti di akhir sesi kita akan sosialisasi sedikit terkait aplikasi ini. Jadi di mana aplikasi ini akan memudahkan Bapak Ibu gitu untuk telaah di tahun berikutnya. Jadi pada saat Bapak Ibu menginput jurnal akrual di tahun ini, biasanya kan di awal tahun depan dilakukan jurnal balik dan ada realisasinya. Nah ini Bapak Ibu kan biasanya harus verifikasi ulang ya, terkait udah sama belum jurnal akrual dengan jurnal baliknya, kemudian realisasinya harus diverifikasi satu-satu. Nah nanti dengan adanya aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu lakukan verifikasi, cukup Bapak Ibu input saja nilai nominal yang Bapak Ibu realisasikan beserta dokumennya. Nanti secara sistem itu akan membaca sendiri nih jurnal-jurnal apa yang terbentuk, kemudian apakah sudah sama. Kalau sudah sama biasanya tidak ada jurnal koreksi yang terbentuk, tapi kalau selisih baru ada jurnal terbentuk. Nah itu nanti dasar Bapak Ibu untuk melakukan jurnal lisaibanya. Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasus untuk beban LO. Nah, ini ada jurnal akrual, itu listrik, beban langganan listrik pada belanja barang yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. Ini misalkan disajikan Bapak Ibu di tahun 2019. Kemudian di jurnal baliknya harus dilakukan hal yang sama, namun nilainya diminuskan atau kredit debitnya dibalik sebesar 2 juta sama. Dan realisasinya ternyata pada saat pembayaran sebesar 2 juta juga. Nah, karena ketiganya sudah sama, maka tidak ada koreksi LO atau koreksi lainnya. Tidak perlu dilakukan koreksi. Namun, ada beberapa contoh kasus yang seperti ini tadi. Misalkan dia tidak membuat jurnal akrual Desember 2019. Karena apa? Karena si bendahara beranggapan, oh nggak ada tagihan Desembernya sudah saya bayarkan semuanya gitu. Nah, padahal yang seperti saya bilang tadi, tagihannya itu judulnya bulan Januari dan akan ditagihkan di Januari untuk pemakaian Desember. Nah, karena bendaharanya jawab seperti itu, karena operatornya baru, jadi iya aja nih, nggak menyajikan satkernya di 2019 akrualnya apa, kemudian di jurnal balik juga tidak ada gitu, nggak dilakukan jurnal balik juga, tiba-tiba ada realisasinya 2 juta. Nah, apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan dengan adanya realisasi tanpa adanya pengakuan akrual? Yang Bapak Ibu harus lakukan seperti tadi, pilih menu transaksi, kemudian jurnal umum, nah kemudian lakukan koreksi LO-nya, koreksi lainnya pada belanja langganan listrik sebesar 2 juta. Nah, ini contoh kasus untuk yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu input jurnal akrualnya berdasarkan estimasi. Ternyata dalam estimasi itu ada biaya admin misalkan yang tidak tercantum di estimasi. Bapak Ibu mengakrualkan nih 2 juta sesuai estimasinya. Kemudian di jurnal balik juga 2 juta. Namun pada saat realisasi itu adalah 2.050.000 karena ada biaya admin. Nah, ini sama nih, berarti kan ada pembebanan yang lebih tinggi yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Karena kemarin pada saat akhir tahun hanya diakui yang belum dibayar 2 juta, kok tiba-tiba dibayarnya 2.050.000 gitu. Berarti kan ada kelebihan ya. Jadi Bapak Ibu mencatat jurnal koreksinya seperti ini. Nah, selisihnya saja dari yang sudah Bapak Ibu lakukan di jurnal
2 juta, kemudian pembayarannya 2.050.000. Jadi yang perlu dikoreksi hanya sebesar 50.000-nya saja. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti kita ambil contoh langsung di saibanya ya, gimana sih, apa akibatnya sih dari jurnal akrual dan realisasi ini arahnya kemana, pembentukannya apa gitu. Nanti kita lihat di saibanya. Nah, kalau tadi lebih catat, nah ini kurang catat. Misalkan di jurnal akrualnya listrik 2 juta. Kemudian jurnal baliknya juga 2 juta. Tapi ternyata di dalam tagihan 2 juta itu ada listrik rumah dinas yang ternyata ada penghuninya. Jadi dibayar oleh penghuninya sebesar 100.000 misalkan. Nah, otomatis realisasi pembayaran yang dilakukan hanya 1.900.000. Berarti di sini ada selisih pencatatannya 100.000 nih. Ada kekurangan 100.000 dari yang diakrualkan. Otomatis harus dilakukan jurnal koreksi beban langganan listrik pada koreksi lainnya sebesar selisihnya tadi 100.000. Nah, itu mungkin kebijakan terkait koreksi lainnya. Nah, apa-apa saja sih untuk akhir tahun yang perlu kita lakukan? Tadi sudah pendapatan, belanja, kemudian tagihan-tagihan juga sudah. Nah, kemudian sekarang kita lari ke piutang. Bapak Ibu yang memiliki sewa ruangan, misalkan ATM, kantin, itu pada saat per 31 Desember belum dibayarkan, misalkan 2 bulan. November dan Desembernya pihak penyewa belum sanggup membayar. Nah, itu Bapak Ibu wajib mengakuinya sebagai piutang PNBP. Gitu. Maupun piutang TGR kalau di Satker Bapak Ibu memiliki TGR, kasus TGR dan belum lunas, nah itu piutang TGR. Tapi kalau penyewa kantin, ATM, rumah dinas, itu Bapak Ibu masukkan dalam kategori piutang PNBP. Bagaimana sih menyajikan piutang PNBP? Nah, ini jika ada temuan BPK nih terhadap belanja modal sebesar 50 juta, namun di akhir tahun 2020 itu belum bisa terbayar. Ranahnya kemana sih? Nah, Bapak Ibu pastikan benar-benar belum terbayar atau gimana gitu. Kalau benar-benar belum terbayar, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan jurnal akrual. Itu kalau jurnal akrual biasanya di jurnal penyesuaian ya, semua sudah ada kategorinya, baik piutang, kemudian utang pihak ketiga tadi, itu sudah ada kategorinya di SAIBA, jurnal penyesuaian, jadi bukan jurnal umum. Jurnal umum itu hanya untuk mengcover beberapa transaksi yang tidak normal gitu, baru diakomodir oleh si jurnal umum. Kalau ini jurnalnya jurnal biasa, jurnal penyesuaian, kategori piutang, jurnalnya adalah piutang PNBP pada penerimaan kembali belanja modal TAYL. Nah ini karena belanja modalnya tahun lalu ya. Yang belum, jadi kan biasanya LHP itu keluar pertengahan Mei Bapak Ibu. Nah di LHP misalkan harus mengembalikan sejumlah 50 juta nih atas kelebihan belanja modal tahun sebelumnya. Nah sampai dengan akhir tahun 2020 ternyata belum ada pembayaran. Nah Bapak Ibu sajikan seperti ini. Kemudian selain piutangnya yang perlu dibentuk juga adalah jurnal penyisian piutangnya. Nah jurnal penyisian piutangnya ini pengertiannya ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti secara teori bisa dibaca sendiri. Ini kualitasnya itu adalah lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, sesuai dengan prosedurnya, seharusnya pada saat Bapak Ibu di satuan kerjanya memiliki piutang, itu bendahara penerima wajib kolaborasi dengan si pembuat kontrak ya, kalau di Satker ya, kalau di kita kan ada bagian PNBP sama di Biro Keuangan sama Biro Umum. Tapi kalau Satker kan biasanya penandatangan kontrak nih, kontrak sewa dengan bendahara, kolaborasilah dengan pengelola keuangan
itu jika tidak ada pembayaran si piutang dalam jangka waktu. Kalau piutang PNBP itu kan harus dilunasi secara utuh full ya, bukan dicicil seperti TGR. Kalau PNBP tuh seharusnya utangnya 50 piutangnya 50 juta yang belum dibayar, ya dibayarnya harus langsung 50 juta. Jika tidak ada pembayaran bulan pertama, itu seharusnya diberi surat penagihan. Surat SPN itu surat penagihan. Jika surat penagihan pertama dikeluarkan, maka Bapak Ibu membuat penyisihan piutangnya itu kategorinya dibikin kurang lancar. Ini tapi jumlah persenannya sama nih, 5/mil. Dari lancar, kurang lancar, sampai dengan diragukan, itu rumus penyisihannya masih sama 5/mil. Kecuali untuk macet. Kalau macet, Bapak Ibu 100% penyisihannya, jadi enggak lagi 5/mil. Nah, untuk penyajian kualitas-kualitasnya itu berdasarkan surat penagihan tadi. Yang surat penagihan pertama kualitasnya kurang lancar. Kemudian bulan depannya tidak bayar lagi, terus ditimbulkan lagi surat penagihan kedua, itu diragukan. Nah, sampai dengan surat penagihan ketiga tapi tidak ada pelunasan, maka ranahnya itu menjadi piutang macet, dan harusnya prosedurnya adalah koordinasi dengan bagian TGR di Biro Keuangan untuk dialihkan ke PUPN gitu. Jadi yang nagih bukan Satker lagi nih, udah jadi kewajibannya si PUPN untuk menagih. Nah, ini tadi jurnal penyisihannya, kalau kategorinya masih lancar, kurang lancar, maupun diragukan, itu masih 5/mil kali 50 juta. Tapi kalau untuk kategori macet, itu langsung full 50 juta juga penyisihannya. Jadi piutangnya 50 juta, penyisihannya juga 50 juta. Nah, ini penyajian untuk di neracanya. Itu piutang PNBP-nya 50 juta, penyisihannya 5/milnya 250.000, sehingga netonya 49.750. Beban penyisihannya masuk kemana sih? Seperti yang tadi juga, masuknya semua unsur beban pemakaian itu akan masuk ke laporan operasional. Nah, ini masuk ke penyisihan tak tertagih. Nah, ini ketika ada pelunasan. Ketika ada pelunasan, pada saat ada penyetoran, berarti jurnal kas yang terbentuk untuk pendapatannya adalah jurnal untuk pengakuan LO-nya adalah diterima dari entitas lain pada akun pendapatannya. Nah, untuk menghilangkan jurnal yang terbentuk atas si penyetoran tadi, maka otomatis kita di Saiba harus secara manual mengeliminasi, melakukan jurnal istilahnya. Gimana sih jurnal eliminasinya? Pada saat ada penyetoran di awal tahun, karena sudah lewat tahun, istilahnya ini sama kayak jurnal balik, tapi kalau jurnal balik atas tagihan-tagihan kan di awal tahun semua dipukul rata nih, harus di jurnal balik. Tagihan listrik, air, telepon, kemudian uang makan dan kekurangan gaji itu harus di semuanya nih di jurnal balik di awal tahun. Tapi khusus untuk piutang PNBP, kebijakan tahun ini yang diberlakukan adalah PNBP itu tidak boleh di jurnal kecuali ada pelunasan. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah menerima pelunasan atau menyetorkan pelunasannya, baru Bapak Ibu melakukan jurnal penyesuaian ini. Jadi di Saiba Bapak Ibu lakukan manual pada akun pendapatannya di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya adalah piutang PNBP. Ini kebalikan dari pengakuannya tadi. Nah, pengakuannya itu kan piutang PNBP pada si akun pendapatannya. Itu di akhir tahun 2020 misalkan. Nah, di 2021 ternyata di bulan Maret misalkan. Bapak Ibu nanti di bulan Maret membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya tadi ini akun pendapatannya pada si piutang PNBP. Nah, kemudian jurnal penyisiannya juga dilakukan penyesuaian saat ada pelunasan.
Jadi itu sepaket ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu melakukan eliminir jurnal piutangnya, maka penyisiannya pun harus dieliminir juga. Nah, ini harus khusus untuk piutang itu wajib dilakukan saat ada penyetoran, tidak boleh dilakukan di awal tahun. Kemudian tadi piutang, pendapatan, tagihan-tagihan lainnya, terus belanja sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke hibah. Hibah itu ada dalam negeri, ada luar negeri, ada yang bentuknya uang tunai, ada juga barang dan jasa. Nah, pada saat hibah itu terbentuk, mekanismenya kan seperti ini. Penandatanganan naskah hibah, kemudian register ke Kanwil, kemudian ada BAST barang. Nah, pada saat BAST barang biasanya dicatat langsung di SIMAK ketika menerima BAST. Misalkan barang nih ya, kalau barang membentuk aset, bentukannya aset, berarti diinput di SIMAK, kategorinya hibah, kemudian dilakukan pengiriman ke Saiba. Jurnal pengiriman yang terbentuk nih hibah tetap sama kayak penggunaan DIPA gitu. Kalau dari SIMAK jurnal kirimnya tetap, karena SIMAK kan hanya membaca akun dan rupiahnya ya, maksudnya mau dia dari DIPA maupun dari hibah itu membentuknya akan sama gitu. Jadi peralatan dan mesin pada peralatan mesin belum register. Otomatis di Saiba misalkan Bapak Ibu belum ada memo pengesahannya, hanya baru BAST saja. Nah, berarti di Saiba Bapak Ibu hanya sampai ke tahap ini. Bapak Ibu lakukan jurnal kategori hibah, jurnalnya ini, peralatan dan mesin pada hibah langsung yang belum disahkan. Karena kan tidak ada pembelian ya, jadi pasangannya bukan pembelian atau apapun, namun pasangan akunnya adalah hibah langsung yang belum disesuaikan. Nah, ini tadi munculnya sebelum di jurnal di Saiba, itu akan muncul ini nih, peralatan belum register negatif. Kemudian setelah di jurnal dengan hibah yang belum disahkan, registernya hilang menjadi ke akun hibah yang belum disahkan nih di neraca. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, di akhir tahun seharusnya sudah tidak ada lagi akun hibah yang belum disahkan, semuanya harus udah memo pengesahan gitu. Nah, pada saat pengajuan SP3 ke KPPN, kemudian MP3HL nih keluarkan memo pengesahannya. Nah, Bapak Ibu input di aplikasi Saiba menu transaksi kategori menu pengesahan hibah. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan penginputan, otomatis di Saiba akan membentuk jurnal. Ini otomatis ya, tanpa Bapak Ibu harus lakukan jurnal manual seperti yang belum disahkan tadi. Kalau memo pengesahan itu udah secara langsung ya, secara otomatis dia menghasilkan akun nih gitu, hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan. Sehingga tadi kan akun hibah yang belum disahkannya sudah tereliminasi nih, tadi posisinya di kredit kemudian didebetkan, jadi sudah hilang. Sisa tinggal pengesahan hibah langsungnya saja gitu. Gimana sih nah ini cara ininya nih, inputnya. Ada di menu transaksi, pilih daftar memo, itu untuk memo pengesahan. Nah, kemudian di mana sih timbulnya si pengesahan hibah tadi? Nah, pada saat pengesahan hibah berarti kan mengeliminasi akun hibah yang belum disahkan tadi. Jadi di neracanya sudah hilang tuh akun itu. Tapi munculnya akan ada di LPE, laporan perubahan ekuitas, pada bagian transaksi antar entitas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih secara detail. Di mana ngelihatnya? Di Bapak Ibu buka aplikasi Saiba, itu pilih laporan perubahan ekuitas detail, nanti ada rinciannya seperti ini. Nah, ini dia. Ini ada pengesahan hibah langsung 4.500.000. Jadi ada di menu LPE ya, ada di laporan LPE di kelompok transaksi antar entitas. Nah, itu untuk hibah. Secara keseluruhan tadi
belanja yang harus dibayar, langkah-langkah akhir tahun nih Bapak Ibu adalah menyajikan akrual. Akrual tadi yang pertama itu tagihan pihak ketiga, baik itu belanja pegawai, kekurangan gaji dan lain-lain, kemudian uang makan, ataupun dengan pihak ketiga seperti PLN, Telkom, First Media, rekanan-rekanan lain yang ada tagihannya, pos, kemudian koran atau pos, itu bisa juga biasanya diakrualkan jika memang sudah tidak ada dananya lagi anggarannya. Jadi kan biasanya akhir tahun tuh kalau pos sama aqua tuh biasanya akan dibayarkan ya selama masih ada anggarannya. Kalau memang tidak ya berarti mau nggak mau harus wajib diakrualkan. Nah, itu sudah diakui, kemudian apalagi yang diakui untuk akrual yaitu piutang. Ada piutang PNBP, ada piutang TGR. Nah, piutang PNBP itu semua yang ada tarifnya, ditentukan oleh tarif. Sebagai contohnya sewa ruangan untuk ATM, kantin, rumah dinas. Nah, itu masuk di PNBP. Ketika pada akhir tahun si penyewa belum membayar, itu masuknya ke piutang. Piutang PNBP, maaf. Kemudian selain piutang PNBP ada juga piutang TGR. Itu jika memang di satuan kerja Bapak Ibu ada TGR yang sudah diproses. Kemudian apalagi sih selain itu, kalau Bapak Ibu melakukan sewa, itu di kita contohnya sewa trek, sewa mobil yang melebihi tahun tapi sudah dibayar di muka. Nah, itu wajib juga disajikan. Gimana dengan persekot? Nah, persekot sudah tidak boleh ya tahun ini Bapak Ibu. Jadi sebelum Desember itu wajib dilunaskan. Kalau memang kemarin sempat tercairkan si persekot, maka sebelum 31 Desember wajib di lunasi gitu. Jadi pas 31 Desember Bapak Ibu tidak ada lagi nih membuat akrual tentang persekot. Nah, kemudian selain itu untuk akrualnya adalah pendapatan diterima di muka tadi. Kalau tadi contohnya sewa kantin yang belum bayar masuknya ke piutang. Nah, ini sewa ruangan yang diterima di muka gitu untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan masuknya ke pendapatan diterima di muka. Nah, lalu langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan nih untuk akhir tahun? Yaitu gimana Bapak Ibu satuan kerja melaporkan hasil pengelolaan dari uang titipan pihak ketiga. Nah, ini selalu setiap tahun menjadi kendala dalam pemeriksaan BPK. Pengelolaan uang titipan pihak ketiga tidak memadai. Di Mahkamah Agung selalu saja hasil dari LHP-nya pengelolaan uang titipan pihak ketiga tidak memadai. Karena apa? Karena laporannya sendiri tidak sesuai gitu antara saldo awal berapa, keluar, masuk, sisa, kemudian yang di bank berapa, yang di brankas berapa gitu, nggak balance semuanya kadang-kadang. Jadi ada, kalaupun di format Excel-nya balance, tapi ternyata pas cetak rekening koran beda. Nah, itu yang jadi permasalahan lagi. Kemudian juga karena belum adanya penatausahaan ya yang cukup baik terkait biaya-biaya perkara ini, sehingga sampai dengan saat ini masih menjadi temuan BPK. Nah, dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya sempat nih ada 2. Pertama, SEMA nomor 9 tahun 2008 itu dikumpulkannya ke kepaniteraan. Tapi dengan adanya SEMA di tahun 2018 itu pada saat SEMA 2018 akhirnya dikumpulkannya ke Biro Keuangan, ditembuskan ke kepaniteraan. Nah, ini penjelasan secara teorinya. Ini ada di pedoman, penjelasan umumnya. Kemudian biaya-biaya apa saja sih dalam biaya perkara ini? Ada biaya kepaniteraan, ada ongkos perkara. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu perhatikan pengelolaannya. Nah, di sini
bendahara penerima dan kasir per 31 Desember nih biasanya nih, itu harus koordinasi ya. Apakah masih ada di kasir atau masih ada yang belum disetorkan, itu harus dilaporkan. Misalkan masih ada di kasir atau di bendahara penerima, Bapak Ibu berarti harus melakukan jurnal akrual juga. Kalau per 31 Desember masih ada yang dipegang kasir atau dipegang bendahara penerima. Nah, Bapak Ibu wajib melakukan jurnal akrual, kategorinya kas di bendahara penerimaan. Nah, itu harus ada buktinya ya, laporannya ya pada saat melakukan penyetoran itu. Biasanya kan Bapak Ibu akan melakukan penyetoran di awal-awal tahun nih, di bulan Januari awal, itu Bapak Ibu kalau misalkan ada dana yang masih tersimpan di 31 Desember akhirnya, biasanya di awal tahun Bapak Ibu akan melakukan penyetoran, dan penyetoran itulah yang Bapak Ibu jadikan dasar pada saat melakukan jurnal kas di bendahara penerimaan tadi. Nah, ini biaya-biaya yang masih terkait perkara. Uang titipan pihak ketiga, ini masih ya pengertian secara teoritisnya. Nah, ini rekapitulasinya terkait biaya-biaya proses penggunaan ATK perkara. Ini Bapak Ibu sekali lagi kami arahkan dalam membuat format ini, pastikan betul-betul secara jumlah sisa awal yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan pastikan pada saat masuk dan keluar ini tercatat dengan baik di buku besarnya gitu. Ini harus sesuai nih antara yang sisa di nomor 5 sama jumlah 6 dan 7 itu harus sama jumlahnya. Ini seringkali berbeda. Nah, ini contohnya nih. Ini per triwulan kemarin. Triwulan 3 kemarin per September. Ini datanya seperti ini. Ini makanya masih jadi temuan dan CHR bawas ya. Jadi data keuangannya sisanya seperti ini, namun sisanya belum dilaporkan nih di banknya berapa. Kalau ini kan Badilum, Badilog, Badimilto nanti setorannya terrekapitulasi di sini semua ya. Harusnya. Tadi biaya ATK, kemudian ini biaya titipan pihak ketiganya, konsinyasi dan lain sebagainya, sama bentuk rekapitulasinya. Yang harus dipastikan kalau kita sebagai penyusun laporan keuangan adalah selain rekap ini, kemudian misalkan masih ada 31 Desember masih dipegang oleh bendahara penerima maupun kasir, itu wajib disajikan berdasarkan surat setoran di awal tahunnya. Nah, kemudian rekapitulasi pengelolaan titipan pihak ketiga atau ATK perkara tadi itu harus Bapak Ibu kompilasi jadi satu, sehingga nanti masing-masing eselon ini bisa mengkompilasi ke kita, ke tingkat pusat. Nah, selain dikompilasi tadi jumlahnya, pokoknya saldo awal masuk berapa, keluar berapa, sisanya berapa, dan sisa itu yang di bank berapa, di brankas berapa. Ini semua harus cocok dengan rekening korannya. Jadi Bapak Ibu wajib melakukan cetak rekening koran per akhir Desember, itu harus sama dengan yang Bapak Ibu sajikan di rekapitulasi tadi. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga wajib menyampaikannya di calak, diungkapkan di calak berapa titipannya, asalnya dari mana saja, sisanya dari mana saja, itu di calak Bapak Ibu wajib. Nah, ini kalau untuk pengungkapannya sendiri memang belum ada aturannya ya, itu PR buat kami ke depannya untuk masuk ke dalam pedoman. Nah, tadi selain langkah-langkah akhir tahun yang terkait dengan kebijakan tahun ini adalah penggunaan akun khusus COVID. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa updatean peraturan dari mulai tidak wajib melakukan revisi sampai dengan yang perubahan kelima ini pada Satker
perlu melakukan revisi, wajib berarti ralat SP2D ketika ada belanja-belanja terkait COVID yang bulan-bulan awal itu masih menggunakan akun biasa gitu, entah akun keperluan perkantoran atau akun operasional lainnya atau persediaan gitu misalkan. Nah, itu Bapak Ibu wajib diralat ke akun khusus COVID. Nah, ini langkah-langkah pengungkapan pada caleg. Nanti kita kasih contohnya pengungkapan di caleg Mahkamah Agung seperti apa terkait kebijakannya. Misalkan ada kebijakan tentang WFO, WFH di Satker Bapak Ibu, ada WFO shift 1, ada shift 2, atau WFO biasa tanpa shift. Itu nanti kebijakan yang ada di Satker Bapak Ibu ungkapkan nih di caleg pengungkapannya terkait COVID. Kemudian belanja menggunakan akun COVID apa-apa saja, dengan rinciannya alat yang dibeli apa saja, termogan, hand sanitizer, apa gitu. Nah, nanti dijelaskan di pengungkapan lainnya dirinci. Itu harus ada karena pengungkapan caleg ini wajib, kemarin BPK informasikan ke kita, wajib adanya pengungkapan terkait akun COVID ini. Nah, kalau Bapak tadi kan ada arahan untuk melakukan revisi ya atas SP2D yang bulan-bulan awal pas COVID itu sudah dicairkan gitu. Tapi belum sempat revisi. Kalau untuk pengajuan berikutnya kan harus dengan akun COVID ya. Tapi kalau yang sudah lalu itu harus direvisi. Jika memang tidak bisa direvisi atau terjadi penolakan di KPPN, di Kanwil, baru Bapak Ibu lakukan koreksi manual seperti tadi. Menunya di jurnal umum juga koreksi manualnya. Jadi Bapak Ibu mengeliminasi beban keperluan perkantoran yang tidak semestinya gitu. Tidak semestinya boleh, tapi akunnya tidak sesuai gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi beli peralatan COVID dengan keperluan perkantoran, ya berarti harus di jurnal manual dengan menggunakan akun COVID. Jadi akun COVID-nya ditimbulkan dengan ditaruh di debit, kemudian belanja keperluan perkantoran, beban keperluan perkantorannya itu dikredit untuk mengeliminasi si keperluan tadi. Jadi beban yang dihasilkan dari belanja keperluan perkantoran dan yang terbentuk tuh bukan beban keperluan perkantoran. Kan harusnya ketika kita belanja dengan akun belanja keperluan perkantoran, maka beban yang timbul dalam LO itu pasti akan beban keperluan perkantoran kan. Nah, untuk itulah supaya tidak membentuk beban, yang harus dibentuk adalah si beban operasional pada belanjanya. Jadi si belanja tadi ranahnya langsung ke beban COVID-nya. Nah, ini mungkin materinya kita sampai di sini nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke penyusunan caleg, mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu di sesi tanya jawab ini, atau gimana kita kembalikan dulu mungkin ke panitia dari PTA. Terima kasih Ibu Gita Kuswandari atas paparan materinya tentang penyusunan laporan keuangan 2020. Dan mohon maaf sekali, yang tadi saya belum sempat menyampaikan waktu sesi kita dari jam 8.30 sampai dengan jam 10. Kalau secara jadwal memang ini selesai barangkali ya. Oh, iya. Tapi barangkali kita memberikan kesempatan dulu kepada Flor, barangkali ada yang antusias ingin menanggapi atau komen. Saya beri kesempatan untuk peserta, barangkali ada yang ingin bertanya, menyampaikan atau menanggapinya. Silakan. Mungkin nanti materi dan format laporan keuangan nanti akan saya share Pak ke panitia ya mungkin ya. Jadi kan ini mungkin mepet waktunya, tidak ada pengarahan tentang penyusunan si calegnya itu sendiri. Nanti mungkin bisa langsung Bapak Ibu di satuan kerja bisa ambil contoh langsung aja dari format yang kita berikan nanti gitu.
informasi untuk Ibu Vita, kelihatannya mereka antusias sekali mengikuti sehingga sampai memahamin dan tidak ingin menanggapi sementara. Ini antara paham banget sama bingung yang mau ditanyain ya Pak. Diucapkan terima kasih dan mari kita aplaus untuk Ibu Vita Ruswandari. Sebelum ditutup, mohon Ibu untuk dapat kita abadikan untuk PD. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Boleh izin sebentar Bapak? Silakan. Tadi kami ada pesan-pesan sponsor terkait mumpung ada pembinaan. Tadi kan kami bahas sedikit terkait aplikasi koreksi ya. Sebentar saya share screen sedikit aja, 5 menit aja. Silakan Bu. Buat Ibu 10 juga nggak apa-apa. Jadi di sini rencananya kami di Biro Keuangan nantinya akan ada satu aplikasi, mungkin di tahun lalu itu ada berupa penjurnalan via Silka ya, basis web. Nah ini kita proyek tahun ini akan ada gabungan dari beberapa bagian di Biro Keuangan, mungkin nanti namanya sama kayak perlengkapan mungkin ya. Jadi di dalam aplikasi Biro Keuangan ini nanti akan mengakomodir aplikasi-aplikasi dari masing-masing bagian. Dari bagian akuntansi sendiri itu ada beberapa terkait pendapatan diterima di muka, kemudian ada juga tentang rekening perkara lainnya, kemudian ada juga TGR, dan terakhir ada koreksi lainnya terkait penyajian akrual tadi. Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pada saat kita melakukan jurnal akrual di akhir tahun, pasti di tahun depannya kita harus melakukan jurnal balik. Namun kendalanya adalah pada saat adanya penggantian operator atau tidak terdokumentasinya backup di tahun sebelumnya, sehingga pada saat tahun berikutnya nih nggak ada datanya nih, jurnal kemarin akrualnya apa-apa saja ya gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga kalau tidak dilakukan penjurnalan balik itu pasti akan menghasilkan saldo tidak normal. Nah ini untuk menghindari ini kami di tingkat pusat berusaha mengakomodir kendala-kendala tersebut itu melalui aplikasi ini gitu, aplikasi koreksi lainnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mastiin berapa jurnal akrual yang tahun lalu, berapa yang harus kita jurnal balik, itu secara otomatis pada saat kita sudah kunci nilai audited, itu langsung akan terbaca jurnalnya. Ini contohnya misalkan PTA Jakarta, auditednya dia ada jurnal akrual listrik nih sebesar ini. Nah, jurnal akrualnya juga sebesar ini. Nah, apa sih yang perlu Satker lakukan agar semua si sistem ini membaca gitu. Nah, yang perlu Satker lakukan hanya menginput data gitu. Nah, via menu input data ini. Jadi Bapak Ibu nanti proses input ini input data di proses ini nih. Bapak Ibu nanti masukkan nama satkernya apa. Ini nanti kemungkinan tahun ini sudah dipakai ya Bapak Ibu. Jadi ini kita pre-launching, sosialisasi dulu. Ini Bapak Ibu isi satkernya apa, misalkan PT, kemudian kode akunnya diisi, misalkan untuk listrik 522111, isi nomor kwitansinya,
isi nomor DRPP, nomor SPP, nomor SPM, nomor SP2D, kemudian tanggal pembayarannya dan nilai pembayarannya. Lalu Bapak Ibu upload nih satu-satu filenya, terpisah nih, yang kwitansi sendiri, DRPP sendiri, SPM sendiri, SPP sendiri, kemudian SP2D-nya sendiri, kemudian disubmit. Nah, inilah nantinya yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sehingga si sistem akan membaca secara otomatis nih, Bapak Ibu nggak perlu susah-susah lagi verifikasi, namun nanti akan timbul sendiri nih di menu rekonsiliasi. Jadi nanti terbaca jurnal akrualnya berapa, jurnal baliknya berapa, dan ini kan sampling sampel ya Bapak Ibu, kita contohkan data dummy-nya untuk PT Jakarta itu sama. Tapi kalau tidak sama di realisasi pembayaran itu nantinya Bapak Ibu akan terbentuk jurnal dan nantinya Bapak Ibu yang harus input di Saiba. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung lagi nih. Tadi kan banyak tuh rumusnya kalau lebih catat gimana, kurang catat gimana gitu. Nah ini aplikasi ini nantinya akan membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk mencatat jurnalnya apa, kreditnya, apa debitnya, besarannya berapa, itu langsung dari sini nanti arahannya. Bapak Ibu tinggal menuangkan di Saiba beserta memonya. Jadi kan pada saat pembuatan jurnal harus disertai memo. Nah, memo inilah yang nantinya timbul juga di sini. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya menginput realisasi pembayarannya. Mungkin sampai di sini saja sosialisasi pre-launchingnya. Untuk surat edaran pengguna masih menyusul kira-kira bulan Desember biasanya. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa langsung ke kami di bagian akuntansi atau ke Biro Keuangan, karena aplikasi ini nantinya akan dihubungkan ke Komdanas terkait Remun, sehingga kalau ada beberapa data yang tidak terisi, itu linknya nanti besar di Komdanas. Komdanasnya nggak bisa dikunci pada saat pengajuan Remun. Jadi, punishment-nya ke arah sana, nggak bisa ngunci sebelum diisi. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi aplikasi-aplikasi yang nantinya akan ada surat edarannya nih, menu-menunya apa saja. Aplikasinya satu Bapak Ibu, jadi satu user, Bapak Ibu bisa langsung menginput datanya langsung semua di situ. Baik itu ada piutang pendapatan, kemudian ada pendapatan diterima di muka, itu semua ada. Jadi semuanya jadi satu untuk akrual, dari mulai tagihan, piutang, pendapatan diterima di muka, itu jadi satu semua, Bapak Ibu dalam satu user input yang nantinya akan berpengaruh ke laporan kita sendiri. Jadinya Bapak Ibu bisa bantuin kita nih di tingkat pusat, jadi nggak perlu verifikasi selama 1 minggu, kadang 2 minggu untuk meriksa seluruh wilayah, apalagi tenaga di kami juga banyak berkurang, jadinya dengan adanya sistem ini kami harapkan bahwa verifikasi akan cepat dilakukan. Itu sih, itu saja sebelum dan sesudahnya. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh panitia di PTA DKI Jakarta maupun kepada seluruh peserta Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pita Iskandari dan kepada seluruh peserta BIMTEK aparatur kesekretariatan. Barangkali ini adalah sesi terakhir pertemuan kita dalam BIMTEK tahun 2020 ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di tahun yang akan datang dalam suasana yang tetap sehat, dijaga dari COVID 2019. Jangan lanjut COVID-nya ya Pak. Kebanyakan. Untuk itu akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita